ke optimasi dari drug target. Jadi kita udah belajar farmakodinamik, ya, kita udah belajar interaksi-interaksi apa aja antara obat dengan target, dan sekarang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk mengoptimasi interaksi antara obat dengan target, ya. Oke. Jadi kemarin kan kita udah bahas tentang menentukan kerangka dasar obat, finding the lead-nya. Tapi kerangka itu belum tentu bisa kita sintesis di lab karena misalkan sangat rumit. Nah, sekarang gimana kita mengoptimalkan obat tersebut sehingga mudah disintesis tapi tetap interaksinya optimal. Nah, kita. Nah, lead udah kita bahas kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Ada banyak sumber yang kita bisa gunakan untuk kerangka dasar obat. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba mensederhanakan tersebut sehingga dia lebih mudah disintesis. Kemarin kita sempat tunjukkan bahwa obat-obat yang berasal dari alam itu strukturnya sangat rumit, ya, banyak senyawa-senyawa kiral, sehingga itu hampir mustahil bisa disintesis di lab, ya. Terus banyak yang tidak stabil, ya. Kemudian banyak juga obat yang di alam itu tidak begitu selektif, ya. Nah, kalau senyawa alam biasanya kan dosisnya rendah, sehingga kalau dia nggak selektif, efek sampingnya nggak terlalu besar. Tapi ketika obat dipakai dalam dosis tinggi, maka kalau dia nggak selektif itu bisa berbahaya. Maka kita harus menata ulang lead tadi sehingga mudah disintesis, selektif, ya, tapi juga aktif, sedikit, dan nggak boleh toksik, dan tetap sifat farmakokinetiknya bagus. Jadi percuma obat kita sangat kuat terikat substrat, ya berarti dia aktifnya tinggi, selektif, mudah disintesis, stabil, nggak toksik, tapi dia tidak bisa mencapai target, ya. Jadi tetap ketika kita melakukan modifikasi lead, kita harus mempertimbangkan farmakodinamik, ya, tapi juga harus mempertimbangkan farmakokinetiknya. Berarti harus dioptimasi keduanya. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus di optimasi farmakodinamik. Di pertemuan besok, insya Allah kita akan fokus di optimasi farmakokinetiknya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Berarti hari ini kita akan bagaimana mengoptimalkan farmakodinamiknya. Hubungan antara struktur dengan aktivitas. Berarti struktur obat itu akan mempengaruhi aktivitasnya. Namanya adalah SAR, struktur activity relationship. Nah, misalkan ini, kita punya senyawa sepanjang ini. Ini kalau disintesis, mungkin di lab sih, cuma akan sangat akan sangat sulit. Nah, dan ternyata tidak semua gugus ini itu akan berperan terhadap pengikatan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 benzen, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gugus. Ya kan? Kalau kita lihat, tidak semuanya ini dia akan berperan dalam pengikatan. Nah, kalau dia nggak berperan, maka kita bisa hilangkan. Sehingga mudah untuk disintesis. Kalau dia berperan, maka dia nggak boleh dihilangkan. Oke, kebayang sampai sini. Di sebelumnya, waktu kita bahas tentang interaksi, kita biasanya kita anggap semuanya berinteraksi. Ya kan ya, kalau saya tanya, gambarkan misalkan kemungkinan interaksi obat ini dengan target. Kita bikin misalkan ini OH itu HBD atau HBA? OH HBD, Pak. hanya HBD, O-nya HBA kan ya? Ya. Tapi kenyataannya bisa jadi OH ini tidak terlibat sama sekali di interaksi. Kalaupun dia hilang, dia nggak akan menyebabkan apa-apa gitu. Dan
Kalau nggak mempengaruh, berarti kita bisa, oh sintesis kita, misalkan kita hilangkan aja, oh hanya biar mudah disintesis, maka tidak ada masalah. Atau kita terpertahankan ada biar dia semakin polar, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, berarti eh, tahap pertama penting adalah menentukan gugus-gugus mana yang sebenarnya berperan, gugus-gugus mana yang sebenarnya tidak berperan. Oke, kembali sampai sini. Nah, idealnya ya berarti tujuan nih, mana gugus yang penting, mana yang tidak. Itu adalah tujuan dari SAR, ya. Structure Activity Relationship, ya. Idealnya adalah kita dapat struktur tiga dimensi dari target, misalkan protein, reseptor atau enzim, kemudian kita punya struktur dari si drug dalam kristal, sehingga kita tahu oh bagian ini OH berinteraksi dengan ini, kita kelihatan dengan jelas. Misalkan ini contoh adalah ini adalah protein protease dari SARS-CoV-2 yang menjadi salah satu target obat buat COVID-19. Buat virusnya ini COVID-19 nama penyakitnya kan. Nah, ini adalah inhibitornya. Nah, ini enak kalau seperti ini. Kita tahu oh bagian oksigen ini berinteraksi dengan ini misalkan. Bagian ini berinteraksi sama sini. N ini berinteraksi sama sini. Sehingga kita tahu bagian mana yang penting. Di ujung-ujung sini kayaknya nggak berperan. Ini kayaknya nggak berperan, ini kayaknya nggak berperan, dan seterusnya. Kita bisa lihat nanti lebih detail. Ya, kembali sampai sini. Jadi kalau kita dapat struktur target, target yang mengikat struktur inhibitor, karena kebanyakan kalau di enzim obat itu inhibitor, ya, maka proses penentuan SAR akan lebih mudah. Ya, kadang kita bisa lihat dengan jelas, oh OH interaksi sama N misalkan, CO berinteraksi sama apa dan seterusnya kelihatan dengan jelas. Oke, sama sini kebayang? Bayang, Pak. Oke. Yang jadi masalah adalah hanya sedikit struktur target yang udah berhasil dikristalkan. Itu yang pertama. Jadi hanya sedikit target yang berhasil yang udah dikristalkan. Yang kedua, lebih sedikit lagi struktur target yang mengikat inhibitor yang berhasil dikristalkan. Oke, kebayang? Jadi ini kondisi ideal yang saya tunjukkan ini. Yang ini biasanya obat kalau udah begini akan lebih cepat pengembangannya. Maka sekarang kayak COVID-19 kan cepat ya. Meskipun ada juga kayak kasus HIV protease, HIV. Salah satu target obatnya adalah HIV protease, itu masih agak lambat karena HIV protease itu HIV itu menyerang kalau di perang itu gudang senjata ini diserang. Dan dia menyerang T-sel yang menghasilkan antibodi malah diserang oleh HIV. Nah, kalau kayak kasus COVID-19 ini, corona itu lebih mudah sebenarnya seharusnya dibandingkan kayak kasus HIV. Cuma masa di waktu dan penyebaran saja yang sangat cepat. Oke, nah kalau nggak dapat, kita nggak punya struktur kristalnya, kalaupun punya nggak mengikat target, kita bisa menggunakan pendekatan konvensional. Ya, sebentar, saya tutup itu dulu. Ya, kita bisa menggunakan pendekatan konvensional. Misalkan ini adalah struktur dari leadnya, masih cukup rumit. Ya, ada gugus metil sama alkena. Ini adalah kemungkinan adalah van der Waals, ya kan ya? Ada OH, ini adalah hidrogen bond, bisa HBD, bisa HBA. Yang ini juga van der Waals, metil ini van der Waals. Ini adalah H ini sebagai apa di sini kira-kira? HBD atau HBA? NH atau bisa dua-duanya? HB, HBD, HBA nggak bisa ya? Ya nggak bisa itu plus soalnya. Karena plus kan? Jadi ini HBD, yang ini adalah kation. Ya, berarti dia elektrostatik. Nah, pertanyaannya apakah semua gugus ini berperan apa enggak, gitu kan?
Kalau nggak berperan berarti misalkan oh ini susah dibuat, udah kita hilangkan aja. Oh ini OH-nya susah banget dibuat, udah nggak usah dikasih OH. Ya kan? Kalau dia tidak berperan. Tapi kalau berperan, ya mau nggak mau harus tetap ada. Nah, cara paling gampang secara logika adalah kita bikin namanya adalah senyawa analog. Senyawa analog itu mirip dengan struktur asalnya tapi berbeda sedikit. Misalkan contohnya, kita pengen tahu rangkap dua ini berperan apa enggak. Maka kita bikin senyawa ini. Kita hilangkan rangkap dua ini. Kalau rangkap dua ini kita hilangkan dan dia tidak memiliki aktivitas berkurang jauh, maka ini penting. Tapi kalau misalkan kita hilangkan aktivitas tidak berubah, maka rangkap dua ini tidak penting. Oke, dapat logikanya? Belum, Pak. Belum dapat? Dapat, Pak. Belum, Pak. Coba pas lagi, Pak. Oke, sekarang saya ambil contoh OH. Saya pengen tahu apakah OH itu penting apa enggak. Ya, OH sebagai HBD misalkan. Penting apa tidak? Maka saya hilangkan sifat HBD-nya. Kalau saya hilangkan sifat HBD-nya, aktivitas obat turun jauh, maka ini penting. Tapi kalau saya ganti, saya hilangkan sifat HBD-nya, dia tidak berubah sama sekali, maka H ini tidak penting sebagai HBD. Kebayang? Nah, caranya ke sini. Misalkan yang lainnya sama, saya biarkan utuh, sama kan ya? Tapi OH-nya saya ganti dengan metil, dia jadi ether. Ether kan nggak bisa HBD. Atau saya pengen tahu metil ini penting apa enggak? Ya, ya udah metil ini saya hilangkan, saya ganti H. Kalau dia berubah jauh, turun, maka ini tidak, maka ini sangat penting. Tapi kalau diganti tapi dia tidak berubah, maka ini tidak penting. Nanti kalau nggak ada reagennya nggak masalah kan, tanpa kita pakai ini. Oke, kebayang sampai sini? Bayang, Pak. Nah itu logikanya. Kalau teman-teman ketangkap logika ini, maka berikutnya gampang. Karena berikutnya adalah kita akan reverse organik. Ya, oke. Nah sekarang kita akan bahas, nah ngecek bagaimana pengecekan tiap gugus. Ya, nggak semua gugus saya bahas karena gugus itu sangat banyak ya. Yang kita bahas yang umum aja, gugus OH. Ya, OH itu ada di alkohol dan ada di fenol, ya kan ya? Nah, kalau di alkohol, fenol dia bertindak sebagai HBA dan HBD. Ya, karena OH ini kan ya, ini akan sebagai HBD, ini akan sebagai HBA. Ya, oke. Ini nih, udah ada gambarnya nih. Ini HBD, ini HBA. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Untuk mengecek apakah dia fungsi sebagai HBD, ya saat tadi hanya ini kita ganti dengan C3, maka sifat HBD-nya akan hilang. Ya. Tapi ini masih bisa HBA. Oke, kebayang? Tapi kalau kita ubah ke ester, ya, kita ubah ke ester, maka HBD di sini pasti hilang, ya kan? Karena nggak ada hanya kan. Dan ini bisa resonansi. Ini ke sini, ini ke sini, maka ini akan jadi plus plus, ini akan jadi negatif. HBA di sini juga akan hilang. Berarti kalau jadi ether itu cuma hilang HBD-nya, jadi ester dia akan hilang HBA-nya juga. Coba kalau saya gambar, ini sebenarnya lebih ke pelajaran organik ya. O R. Nah, ini kan bisa resonansi, ini ke sini, ini ke sini. Ya, R O plus
seperti ini. Ya. Nah, karena positif maka dia nggak bisa HBA. Ya. HBD udah pasti hilang karena nggak ada hidrogennya. Cuma khawatir ini muncul gugus baru yang bisa berfungsi sebagai HBA. Jadi agak bias kalau pakai ester. Interaksi ini dengan awalnya hilang, tapi bisa jadi ada interaksi baru yang bisa jadi membuat harusnya hilang dia menjadi banyak. Ini gimana Pak? Saya mau nanya kalau mau ganti harus semua yang diganti ya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau kalian nanya dan agak susah pakai ini bisa chat aja nanti saya baca sambil ini. Oke. Kalau kita lihat di kasus ini, OH-nya ada 2. Ya. Nah, pertanyaannya apakah kita harus ganti OH semuanya? Jangan-jangan OH yang atas berperan, OH yang bawah tidak berperan. Benar kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau secara sintesis itu akan sangat susah untuk membuat OH atas doang yang diganti, OH bawah doang enggak. Ya. Atau OH bawah doang yang diganti, OH atas doang enggak. Itu akan sangat susah. Karena kita harus cari reagen yang spesifik menyerang OH atas, enggak menyerang OH bawah misalkan. Ya. Maka cara kedua adalah kita bisa mengganti ini tapi secara in silico. Pakai Avogadro aja, nanti kita uji coba dulu dengan docking. Ya, setelah di docking terbukti OH ini nggak berfungsi, nanti kita bisa coba di lab. Ya, karena kita akan gunakannya di 2 pertemuan lagi, ya, menggunakan docking. Jadi kalau di eksperimen mungkin nggak mengganti OH salah satu doang, tergantung senyawanya, tapi effortnya akan besar. Ya, maka pengujian ini itu tidak harus di lab. Bisa jadi kita uji dulu secara menggunakan komputer, nanti hasil mana yang bagus baru kita masukkan ke uji in vitro yang kita bahas kemarin in vitro. Ya. Oke, semoga bisa menjawab yang ini. Ya, karena hampir sangat mustahil. Ya, ini kita ganti salah satu saja. Oke, ini kenapa ini adalah kalau di alkohol ya, terbentuk ikatan hidrogen. Ya. Ini juga terbentuk drugnya. Ini juga terbentuk ikatan hidrogen, ini sebagai dia sebagai HBD. Yang ini sebagai HBA. Nah, kalau dia diganti ether nggak bisa, ya jelas ya karena nggak ada H-nya. Tapi kalau sebagai ether juga sebenarnya ini masih mungkin, tapi dia kehalang oleh CH3. Jadi interaksinya akan melemah di sini. Sebenarnya ini juga bisa muter ke arah sana ya. Ya, tapi interaksinya akan melemah karena halangan sterik. Tapi tetap masih mungkin di bawah ini. Oke, ada pertanyaan? Halo? Gak ada? Kalau Ada, Pak, di chat, Pak. Oh, ada chat? Ada. Oke, apa di chat? Oh, ini. Mana? Oke. Oh ini, apakah kalau ada HOH, HBD dan HPE-nya harus hilang semuanya atau salah satu aja? Oke. Lagi-lagi itu akan kalau kita mengganti cuma ether, mengganti ke mana nih? Mengganti ke ether sebenarnya secara HBD, HBA dia masih mungkin, tapi melemah. Ya. Dan kalau ester HBD dan HBA-nya hilang dua-duanya. Ya, karena hanya udah nggak ada, O-nya positif sekarang. Nah, apakah harus semuanya hilang dua-duanya? Idealnya sebenarnya cuma salah satu aja ya, biar kita tahu dia berperan sebagai HBD atau HBA. Tapi kita harus pertimbangkan sintesisnya mungkin apa enggak. Kalau nggak mungkin ya, kita harus menghilangkan dua-duanya. Itu karena pada akhirnya obat itu nanti harus disintesis. Kita nggak bisa hanya di atas kertas bagus tapi nggak bisa disintesis. Ya, jadi
Biasanya kalau kita ganti dengan ether, HBD udah pasti hilang, HBA akan berkurang. Ya, seberapa signifikan dia berkurang, nah itu akan tergantung struktur dari reseptornya juga. Oke, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat, nanti saya akan cek berkala nanti. Nah, yang kedua adalah menghilangkan mengecek apakah sisi aromatik bermanfaat apa enggak. Kalau kita di sini dia memiliki satu buah sisi aromatik. Ya. Cara paling gampang untuk ngecek aromatik berfungsi apa enggak adalah kita hilangkan sifat aromatiknya. Dengan cara kita reduksi menjadi aromatik, kita ubah menjadi sikloheksana. Ini mudah kalau kita menggunakan komputer ya. Kita tinggal hilangkan, kalau yang udah pernah pakai Avogadro tinggal ubah aja rangkapnya menjadi tunggal kan ya. Tapi secara eksperimen itu hampir impossible. Kita melakukan modifikasinya dengan cara kita reduksi gitu. Misalkan kita pakai H2. Karena gus-gus lain akan kereduksi duluan. Maka biasanya dia harus sintesis dari awal. Kalau tadi alkohol menjadi ether itu bisa cukup kita modifikasi, misalkan pakai metoksi gitu ya. Tapi kalau ini harus sintesis dari awal. Ya. Jadi kalau misalkan ketika diubah dari aromatik menjadi sikloheksen ternyata sifatnya tidak berubah interaksinya, maka berarti aromatik ini tidak penting. Tapi kalau diubah ternyata signifikan sekali jatuhnya aktivitasnya, maka aromatik ini menjadi sangat penting. Berarti nanti kita modifikasi serumit apapun struktur obatnya, kita nggak boleh menghilangkan struktur aromatiknya kalau dia penting. Tapi kalau nggak penting, daripada ngerepotin sintesis ya kita buang bisa. Oke, ada pertanyaan? Oh, belum ada. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa menghilangkan alken. Tadi di obat ada alken. Alken juga sama, dia van der Waals. Ya. Sama, kita menghilangkannya adalah dengan cara kita ubah menjadi alkana. Jadi alkena bisa kita cek apakah dia penting apa enggak, kita ubah menjadi alkena. Nah, mengubah dari alkena menjadi alkana relatif mudah dibandingkan sebelumnya, dibandingkan aromatik. Kita bisa pakai hidroreduksi, pakai hidrogen PT ya. Kalau saya agak lupa ini pelajaran kimia organik, maka kita bisa mengganti. Berarti dia cukup disintesis dari leadnya, tidak perlu bikin sintesis dari awal. Kalau dia berkurang jauh berarti ini penting, kalau dia nggak berkurang maka alkenanya tidak penting, nanti bisa kita hilangkan. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nggak ada kan? Oke, ya ini kita mau cek staf gugus ya, keton, aldehid. Tadi di senyawa tadi nggak ada. Keton atau aldehid itu adalah sumber HBA. Ya. Nah, gimana cara mengubah keton, mengecek apakah keton itu penting apa enggak? Adalah kita ubah menjadi alkohol. Nah, alkohol itu sebenarnya masih bisa HBA juga kan ya, kita bahas tadi. Tapi HBA di keton itu jauh lebih besar dibandingkan HBA di alkohol. Karena ini sp2, yang ini adalah sp3. Ya. Terus di alketon itu planar, berarti dia lebih mudah interaksinya. Sedangkan ini adalah tetrahedral yang ada kemungkinan dia sterik. Ya. Jadi ketika kita mengubah keton menjadi alkohol, maka sifat HBA-nya akan berkurang sangat jauh. Ya. Nah, keton bisa diubah dengan mudah menjadi alkohol ya, pakai reduktor misalkan NaBH4 dan seterusnya. Ya, maka kita bisa dengan mudah untuk mengkonversinya. Kalau saat diubah ternyata dia tidak berubah, berarti ketonnya nggak penting, kita bisa buang. Kalau saat diubah
saat diubah dia berubah sifat aktivitasnya, maka ini sangat penting. Oke, ini ada pertanyaan deh. Oh, nggak ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Oke, amin. Amin itu termasuk senyawa yang gugus yang sangat banyak di tubuh, di reseptor, terutama karena sebagian besar mayoritas reseptor adalah asam amino, protein, ya, dan banyak asam amino memiliki gugus amin tambahan, sehingga amin itu sangat penting dalam medicinal chemistry. Sama kayak alkohol, dia bisa sebagai HBA dan dia sebagai HBD, ya kan, di N mana ini? Nah ini bisa HBA, ini HBA, ini HBA, ini sebagai HBD, 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 dan seterusnya. Selain itu, amin juga bisa terionisasi. Ya, mana terionisasi? Nah ini, ketika terionisasi HBA-nya hilang karena nggak ada lagi PEB. Ya, berarti saat ionisasi HBA-nya nggak ada. Ya, tapi gantinya adalah dia bisa bentuk ikatan ionik yang kuat. Ya, berarti saat dia sebagai ion, maka dia sebagai HBD, 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 sama dia sebagai sumber untuk interaksi ionik. Kira-kira menurut teman-teman cara mengecek apakah amin ini penting apa enggak gimana? Kita ubah jadi, kira-kira yang mirip amin apa? Halo? Halo Pak. Ya, cara untuk mengecek amin apa penting apa enggak, kita ubah jadi apa? Jadi Temannya amin. Imin. Amida. Kita ubah menjadi amida. Amida. Ya. Nah, kalau kita ubah menjadi amida, ini ya, PEB ini itu terlibat resonansi. Nah, ini saya gambar aja nih. Ya. Oke. Kalau kita punya RNH2, ini bisa HBA, ya, yang ini bisa HBD. Kalau kita ubah menjadi amida, memang ada PEB, tapi ini ikut resonansi, sehingga dia tinggal sisa HBD saja. HBA-nya hilang. Ya, berarti kalau kita ngecek apakah nitrogen ini penting, hidrogennya kita bisa ubah menjadi amida. Nah, untuk mengecek hanya kita bisa ubah menjadi metil. Misalkan, ya, di sini HBD-nya akan hilang, tapi dia masih bisa HBA. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang, Pak. Ya, berarti untuk amina ada banyak cara ya. Kita hilangkan HBA-nya, kita ubah menjadi amida. Nanti kalau ternyata dia berkurang, maka berarti M di amida itu penting, sehingga di amina penting, sehingga jangan dihilangkan. Kalau nggak penting, kita coba ubah hanya yang dihilangkan. Kalau ternyata nggak berubah jauh, maka dia nggak penting. Atau kalau berubah jauh, maka H itu penting, berarti HBD-nya yang penting. Atau bisa jadi dua-duanya penting. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau menghilangkan dua-duanya gimana? HBD dan HBA-nya, ya sudah, setelah ini ubah menjadi amida, hilang dua-duanya. Makanya
tahap ini ya mengoptimasi farmakodinamik ini itu bisa satu lead ya, itu bisa kita buat mungkin ratusan analog. Ini kita cek satu-satu. Kalau secara eksperimen tentu berat, maka biasanya di sini itulah gunanya nih docking yang akan kita pelajari lagi. Sehingga kita nggak harus mencoba soal. Kalau di komputer kan gampang, tinggal diklik aja hanya Google itu cek misalkan dapat Avogadro. Ya, oke. Nah sekarang kalau Amiga, ya, nah Amiga itu bisa sebagai HBA di O, ya, bukan di N ya, karena di N itu dia terlibat resonansi, dan sebagai HBD di hanya, ya. Nah untuk mengecek Amiga ini penting apa enggak, ya tinggal O ini kita hilangkan HBA-nya, misalkan dengan cara mana direduksi misalkan, mana nih O-nya, oh, ini, atau dihilangkan. Setahu saya ada reagen karbonil ini kita ubah menjadi ini, berarti HBA-nya ini hilang, ya. HBA dari amida hilang, atau H ini kita ubah menjadi metil, berarti HBD-nya yang ini HBA-nya hilang, atau dua-duanya, HBA-nya hilang, ini juga HBD-nya hilang, HBA-nya juga hilang. Oke, ada pertanyaan? Atau kita ngecek N-nya doang? Ya, makanya satu gugus ini aja bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gugus. Berarti kalau kita eksperimen akan berat gitu. Maka sebenarnya kalau teman-teman nanti kita akan bahas bahwa satu lead itu kita bisa menghasilkan ratusan senyawa analog kayak tadi yang kita bikin sekarang untuk ngecek mana yang penting mana yang enggak. Kemudian kita akan biasanya kita docking dulu sehingga turun menjadi mungkin cuma sekitar 10 atau baru kita uji di lab. Karena kalau uji di lab kita harus sintesis, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, oh belum ada yang nanya juga. Oke, ini amina tersier. Biasanya dia akan penting, misalnya acetylcholine ini untuk interaksi ionik. Nah, untuk mengecek apakah dia penting apa enggak, ya kita ubah menjadi amida, ya, atau kita ubah menjadi amida, sehingga dia tidak bisa berinteraksi lagi. Oke, ada pertanyaan? Di chat, Pak. Oh, di chat. Oke, Pak, kalau diubah menjadi senyawa analog, prosesnya mudah. Oke, tadi saya udah bahas. Kalau menjadi senyawa analog, di tahap ini kita tuh baru mengecek apakah senyawa ini, gugus ini penting apa enggak. Kalau penting, kita akan bisa kita harus tetap pertahankan. Kalau nggak penting, kita bisa hilangkan. Sehingga nanti kalau di mass produksi, semakin sedikit gugus fungsi itu biasanya akan semakin mudah diproduksi. Apalagi kalau produksi dalam jumlah besar. Ya. Nah, prosesnya mudah apa enggak? Nah, kalau misalkan dia kayak misalkan ini. Amina, kita cek amina deh. Amina itu bisa diubah dengan mudah ke amida untuk ngeceknya, ya. Kalau nggak salah, kalau teman-teman pernah belajar, kalau kita punya RNH2 dikasih dengan CH3OCl, dia akan menjadi RCN. Apa ini? Saya kok lupa ya. Udah lama saya nggak belajar organik. Ya, ini saya katakan ini mudah itu masih mungkin dilakukan. Dan di sini kita bisa buat langsung dari lead-nya.
dari lead yang berhasil diisolasi dari alam, kita tambahkan CH3OCl menjadi ini. Kalau aktivitasnya turun maka ini penting, kalau aktivitasnya nggak berubah maka ini nggak penting. Tapi ada yang nggak bisa disintesis langsung dari lead. Misalkan contohnya adalah aromatik. Mengubah aromatik menjadi heksan, sikloheksan itu impossible dilakukan menggunakan lead dari lead langsung. Nggak ada reagen yang bisa mengubah dalam senyawa itu, misalkan ini hilang aromatiknya, nggak ada. Berarti mau nggak mau kita melakukan namanya total sintesis. Total sintesis itu berarti kita sintesis dari nol, bukan dari lead. Berarti kita bikin dari nol, ya. Maka ini akan susah untuk bikinnya. Nah, nanti apakah dia toksik apa enggak itu adalah kita bahas setelah ini. Kita akan cek farmakodinamiknya sama apakah dia berfungsi apa enggak, kita cek farmakokinetiknya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lain di sini. Oke, apakah terus tidak toksik jadi ubah? Nah, nanti kita lihat setelah ini. Karena toksik itu ada parameter farmakodinamik dan juga parameter farmakokinetik. Ya. Maka uji obat itu setelah obat selesai dengan docking tadi, kemudian dia akan masuk in vitro. Di docking ini sebenarnya masih ratusan analog menjadi mungkin sekitar 10-an, baru in vitro kita buktikan di lab, baru masuk in vivo. Nah, di sini ada klinik segala macam. Ya. Maka yang lama itu biasanya di sini. Ya. Docking mah cepat gitu. Makanya kalau ada yang mengklaim berhasil menemukan obat COVID-19 misalkan dari hasil docking, itu masih jauh. Ya, masih sangat jauh. Karena teman-teman sendiri nanti kalau udah belajar docking ya, teman-teman bisa ngerjain itu 2 hari juga bisa. Untuk bikin kandidat obat COVID-19 secara docking ya. 2 hari juga bisa. Tapi ketika udah masuk in vitro harus sintesis. Nah, itu tidak sederhana dibilangkan sintesisnya. Apalagi udah masuk in vivo. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Oke. Oke, kalau ada nanti silakan chat langsung aja nanti biar saya bisa tampilin. Oke, karboksilat. Ini nanti teman bisa baca ya, karboksilat. Intinya adalah di tahap ini adalah ketika kita hilangkan gugus itu tidak ada perubahan, maka nggak penting. Kalau ada perubahan berkurang, maka dia penting. Kalau perubahannya naik gimana? Berarti kita malah menemukan hal baru. Berarti selama ini gugus itu membuat tidak efektif. Oke, ini banyak sekali, nggak mungkin saya bahas satu-satu, ya. Oke, terakhir adalah ada namanya isoteres. Isoteres ini biasanya gini, ini ada OH yang kalau kita sintesis akan susah. Nah, kalau OH ini hanya di sini nggak ada HBD, ini nggak ada di reseptornya, maka kalau kita ganti misalkan ini di CH2, ya, berarti senyawanya jadinya gini, ya, maka itu akan lebih mudah disintesis sepanjang jumlah kerangkanya tidak berubah. Nah, ini namanya isoteres, berarti dia memiliki jumlah elektron yang sama atau valensi yang sama, sama-sama 8. Ya, CH2 kan 8, CH2 kan 6, OH juga, CH2 8, O di sini juga 8. Ya. Jadi kerangkanya nggak akan berubah. Ini biasanya fokusnya ada di kerangka. Tapi kalau di sini ada HBD yang interaksi HBD dia sebagai HBA, maka mengubah ini akan menyebabkan sifat bisa berkurang, sifat aktivitas. Oke. Dan ini biasanya untuk memudahkan sintesis. Misalkan contoh, ini piridin. Sintesis piridin lebih susah dibandingkan benzen. Nah, kalau bentuk aromatik yang dibutuhkan adalah aromatiknya saja, maka kita bisa mengganti dengan benzen.
Tapi kalau N ini berperan penting, maka kita nggak bisa menggunakan benzen. Ya, oke. Ada pertanyaan? Inti dari sini adalah kita buat obat itu sesederhana mungkin strukturnya, tapi gugus-gugus pentingnya tetap ada. Nah, setelah itu kita melakukan namanya uji in vitro. Jadi tahapannya ya, ini tahapan konvensional dulu ya. Sekarang udah mulai ada perubahan. Jadi dari lead kita bikin senyawa analog. Tadi dengan berbagai macam itu, dari satu ini misalkan ini berubah menjadi 200, misalkan ya. Karena ada banyak gugus, kemudian kita akan uji. Nah, kalau dulu itu disintesis dulu. Nah, mensintesis ini akan cukup berat ya. Kemudian kita uji in vitro, kemudian in vivo. Ya, dari sini mungkin bisa direduksi jadi 50-an lah. Kemudian ini baru tinggal 10-an dan seterusnya. Nanti ini adalah sini klinik. Nah, sekarang ini ke sini tuh bisa dipersingkat. Nggak usah dosa-dosanya kita pakai namanya docking. Misalkan ini ke sini langsung tinggal 20 yang penting. Ya, atau 10 malah. Langsung masuk ke in vitro dan in vivo. Ya, maka docking cukup ngetren di beberapa tahun terakhir. Karena bisa mempersingkat tahap pembuatan obat. Ya. Nah, nanti juga kita akan menghitung namanya struktur hidrofobisnya. Ini kita bahas minggu depan. Karena ini akan mempengaruhi di farmakokinetik. Ingat, obat itu tidak boleh terlalu polar dan tidak boleh terlalu non-polar. Oke. Nah, setelah kita tahu gugus-gugus yang penting, kemudian kita bikin namanya farmakopor. Jadi farmakopor itu adalah gugus-gugus penting apa saja di sini. Oke, ternyata hasil eksperimen atau docking ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting misalkan. Nah, yang penting adalah OH ini, aromatik dan N. Maka ini bisa kita hilangkan, bahkan bisa kita sederhanain. Nah, kita bisa bikin obat yang penting punya struktur kayak gini. Oke, ini saya gambar aja ya, biar lebih jelas. Coba teman-teman hayati gambar ini dulu, biar sambil saya siapin. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti ada N, OH dan aromatik. Ada 4 titik. Nah, gimana bikin farmakopor itu adalah kita ambil ya titik tengah ini adalah aromatik, ini adalah OH. Nah, kita terjemahkan jadi seperti ini. 2 titik di sini. Sama ini ke sini. Berarti obat harus punya kerangka ini. Di sini sebagai HBD, HBA, HBD, HBA. Ini aromatik. Ini adalah kation. Oh. Ya, kebayang ini. Obat selama dia punya kerangka seperti ini, maka dia akan bisa berperan sebagai obat senyawa. Jadi bisa jadi ini hilang. Oh, ini kesulitan dibikin, kita hilangin. Kerangkanya nggak berubah kan ya? Atau oh, ini kita buat aromatik lagi biar dia lebih kaku.
nggak berubah kerangkanya, maka dia akan lebih tetap akan bisa berperan sebagai obat. Oke. Nah, karena ini 3 dimensi kan bisa baru gambar 2 dimensi ya. Kita harus bikin 3 dimensi yang arah horizontalnya, arah gininya, ya. Karena ini datar memang, ini juga datar, tapi ini kesini kan nggak datar. Kalau kita lihat di slide, ada sedikit sudut. Nah, ya sudutnya 18 derajat lah ke arah sana, ya. Karena nggak 100% datar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kelemahan farmakopor adalah jika dia tidak rigid. Tidak rigid itu berarti ini tuh melengkung, misalnya ini kayak gini. Bisa jadi ini mutar ke arah kiri gitu. Sehingga berubah lagi jaraknya, ya. Nah, makanya semakin rigid obat itu dia akan semakin efek sampingnya akan semakin kecil, kita bahas setelah ini, ya. Jadi farmakopor itu akan tidak akurat jika struktur obatnya tidak kaku. Dan bisa jadi meskipun gugus ini nggak penting, ya, dia ternyata terlibat dalam proses misalkan penempelan untuk menstabilkan, ya, gitu. Atau dia fungsinya menjaga agar jaraknya tetap segitu. Kalau ini saya ganti dengan misalkan ini aromatik, saya ganti dengan alkana, nah kayak gini, maka ini bisa meluntir ke kiri kan ya. Kan alkana kan bisa bebas berputar. Nah, dengan adanya bentuk lingkar-lingkar ini, maka ini kaku. Itu maksudnya, berarti bisa jadi gugus-gugusnya sekitar itu nggak penting. Tapi dia berperan menjaga agar dia tidak berubah-ubah strukturnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, setelah kita tahu mana yang penting, mana yang enggak, maka kita bisa melakukan optimasi. Jadi ini, kalau kita nggak tahu mana yang penting, mana yang enggak, kita nggak akan bisa optimasi. Karena kita akan menghabiskan banyak sumber daya untuk optimasi. Misalnya ini, sama kayak sekarang kita bawa kasus ke corona di Indonesia. Karena kita nggak tahu real jumlah penyebarannya, ya, kemudian jumlah yang positif berapa, maka kita akan susah untuk melakukan pencegahan, ya kan? Tapi kalau kita tahu real pemetaannya gimana, meskipun ada errornya, kita bisa tahu oh daerah-daerah ini harus ditutup, daerah-daerah ini nggak usah ditutup dan seterusnya. Jadi ketika kita tahu mana yang penting mana yang enggak, maka kita akan lebih efektif untuk melakukan optimasi. Nah, optimasi itu banyak misalkan. Tadi misalkan untuk alkil misalkan kita bisa coba panjangin, ya. Misalkan ini oh ini CH3 kita gedein misalkan gimana sifatnya. Tuh ternyata membesar, berarti ikatannya akan semakin kuat. Tapi kalau digedein ternyata lubangnya cuma segini, digedein malah dia tidak optimum. Nah, ya nggak masalah kan masih tahap awal screening obat. Atau aromatik, kita bisa menambahkan gugus fungsi. Ini nggak, saya cuma sekilas aja ya. Jadi kita bisa menambahkan gugus fungsi. Atau misalkan kita tambahkan gugus baru. Dia nempel di 3 titik, misalkan tambahan gugus baru dia akan nempel di titik keempat. Cuman interaksi akan semakin kuat. Berarti kalau di enzim dia akan inhibisinya akan semakin kuat. Agonisnya bisa semakin kuat kalau reseptor, kalau obat reseptor. Hanya saja ada kemungkinan agonis akan berubah menjadi agonis. Kalau kita coba ingat sebelum UTS, bedanya antagonis sama agonis itu kalau sama-sama terikat keduanya. Kalau agonis ada induksi, kalau agonis dia tidak ada induksi. Atau dia menginduksi ke arah yang salah. Induksinya salah. Ya. Jangan-jangan kalau ditambahin ini makin kuat nempel iya, tapi obat si reseptor nggak perlu induksi lagi untuk memperkuat ikatan.
maka dia berubah menjadi antagonis. Dan itu berbahaya. Misalkan kalau tujuannya agonis dan dia ternyata berperan sebagai antagonis, itu bisa berbahaya. Efek sampingnya akan tinggi. Jangan-jangan orang asma dikasih itu bukan malah rileks saluran pernafasannya, tapi malah makin kaku misalkan. Karena ini efek sampingnya adalah 180 derajat berubahnya. Ya. Berubahnya 180 derajat. Kalau inhibitor biasanya lebih kuat aja, tapi kalau agonis ke antagonis itu sifat obatnya 180 derajat. Maunya ke Surabaya nyasar ke misalkan kita dari Jakarta maunya ke Lampung, nyasar ke Jakarta, ke Surabaya. Nggak ketemu. Tapi kalau ke ini nyasarnya misalkan oke ke Bengkulu lah. Kalau salah. Tapi kan masih satu arah gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, ya. Oke, ini cerita aja. Atau kita nambahin rantainya. Ini awalnya CH2 doang, jadi CH2 ya untuk optimasi. Kemudian kita juga bisa tambahin lagi, oh makin dia melemah. Berarti kita bisa kurangi. Ya. Ini biasanya kan berguna di tahap awal ya, di tahap docking. Ya, karena kalau udah sintesis buat bikin gini tuh indah di kertas tapi nggak indah di lab. Ya. Sama kayak teman-teman kalau dulu di organik, oh gimana cara mengubah CH3O ini menjadi alkohol. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran organik, masih ingat kan ya? Biasa nggak merasa bersalah ngajar organik ya? Oke, ini pakai apa ini? Masih ingat? Oke, saya kasih 1, 2. Kan Pak Didin udah pernah ngajarin dulu. Kalau yang 2016. Kalau 2017 saya sama Bu Mary ngajarin. Ayo. Apa ayo? Halo? Kok tiba-tiba senyap nih? Ayo. Saya tanya aja deh. Saya tebak aja. Oke, 16 dulu deh. Kalau 16 salah kan berarti mungkin saya bilang Pak Didin ngajarnya kurang jelas gitu. Coba aku hilang deh. Tiba-tiba hilang ya. 16 saya racak aja ya. Nah, Anggun. Masa unmute audio. Kok nggak bisa Anggun di unmute ya? Ada Anggun di situ? Gun? Oh, nggak ada. Ini. Harbi, lagi on kan Harbi? Oke, udah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, coba Harbi. Pakai apa Harbi? Bentar, Pak. Nanti DTA bisa Kayaknya tanya loh. pakai yang H2 deh, Pak. H2 itu nggak Yang bisa pakai H2. Gini. pakai katalis. Ya, Oke. sama katalis. Iya, Apa? Iya, PT. Bener. oke. Iya, Oke, Pak. oke, saya lagi yang lain. Oke, terima kasih Robi. Saya coba anak 16 itu lagi. Oh, 17 dulu, 17 yang ngajar saya. Sama Bu Nona. Sama Bu Mary. Oh, sama gini apa ya? Bu Mary yang kecil. Oke, Dias. Dias, kedengaran suara saya Dias? Dias Dwi Yunita. Nah, pakai apa Dias? Halo Dias? Halo, Pak. Ya, pakai apa? Selain ini. Ayo. NaBH4 bukan siapa ya? Oke, kita bisa pakai NaBH4. Sip. Kemudian ini dikasih asam. Ya kan ya? Oke, ya paling nggak masih nyisal. Oke, H2PT itu sebenarnya tidak susah ya dikerjakan untuk keton. Ya.
Randomnya jelek sekali. Ya. NaB4 bisa untuk keton atau kita bisa juga pakai LiAlH4. Tapi LiH4 ini itu suhu, kita harus bekerja pada suhu minus 70 derajat Celcius. Kalau NH4 setahu saya dia bisa di minus 20-an deh. Atau di bawah 0 masih bisa. Jadi kita bisa pakai es untuk meredamnya. Tapi kalau LiH4 kita harus pakai nitrogen cair. Ya. Jadi seringkali reaksi kimia itu indah di atas kertas, tapi ketika eksperimen akan susah. Mungkin teman-teman yang lagi UTTA, meskipun lagi libur TA-nya kan ya, lagi libur TA-nya ngerasain lah bahwa di kertas kok gampang ya, tapi ketika dicoba ternyata hasilnya bisa beda. PCR kayaknya gampang, tinggal celup-celup, tinggal campur-campur dijadiin gitu. Ternyata di lab tidak semudah yang dibayangin. Oke. Atau misalkan ini berikutnya ini cuma ini aja ya. Oh ini lingkar 5 kita ubah menjadi lingkar 7, lingkar 8. Ini cuma ini aja. Wawasan aja. Nah, ini maunya. Nah, ini yang penting. Adalah saran fokus di nomor 7. Membuat struktur lebih rigid. Ya. Struktur yang rigid itu bisa meningkatkan aktivitas obat dan bisa mengurangi efek samping. Kenapa? Gini, misalkan ini, untuk bisa berinteraksi dengan reseptor, OH-nya harus di atas, ya. Kemudian N ini harus mengarah ke kanan. Ini harus mengarah ke kiri. Kiri, ini kanan, ini atas. Kanan, atas, kanan, atas. Ya kan? Tapi ini kan ikatan alfa ya, sigma ya. Sigma kan? Sigma itu gini ya. Nah, sigma ini bisa muter-muter bebas nih. Jadi bisa jadi ini muter ke atas. Kalau ini muter ke bawah ini aktif, muter ke atas dia nggak aktif. Nah, perubahan ini ke sini kan dia sangat bebas. Ya. Berarti kalau kita punya misalkan 100 molekul obat bisa jadi 50-nya di sini, 20-nya di sini, terus berikutnya struktur-struktur yang lain. Berarti aktif hanya 50%. Meskipun senyawanya sama. Tapi konformasinya dia tidak aktif. Oke, sampai sini kebayang. Dan yang nggak aktif ini kalau dia sekedar nggak aktif nggak masalah. Bisa jadi nggak aktif ini ternyata aktif di tempat lain. Ternyata aktif di target lain. Nah, kalau dia terus dia bisa, disinilah muncul namanya efek samping. Ya. Ini aja udah bisa menunjukkan efek samping kalau nempel di tempat lain, apalagi kalau dia punya banyak konformasi. Ini baru 2 ikatan. Satu atom jadi 2 ikatan. Kalau senyawanya besar, nah misalkan ini bisa muter, ini masih bisa muter, ini nggak bisa muter, mana lagi bisa muter? Ini bisa muter, ya kan ini bisa muter nih, karena ini sp3 kan ya, karbon sp3 bisa muter kan. Nah, karena kita tahu yang aktif ke arah bawah, kita bisa mengunci dalam bentuk kita buat ikatan, kita kasih ikatan di sini, sehingga ini nggak bisa muter, sehingga 100% dia akan yang konformasi ini. Oke, kembali sini. Ya, jadi obat kalau dia lebih kaku itu biasanya akan lebih tinggi aktivitasnya. Yang penting adalah kaku itu kaku ke arah yang benar ya. Kalau kita bikinnya misalkan ini ya. Ini ya. Kalau kita bikinnya tadi dia kan ada rangkap gini, terus ada CH2. Ini ada OH. Gini kan ya. Kemudian dia gini. N lah.
Dia ke bawah kan ya? Sorry, ke atas kan? Nanti kemana dia obatnya? Kayaknya ke atas sana. Nah, intinya gini. Terus gini kan ya? Terus kita bikin dia kaku, misalkan dengan cara kita kasih senyawa gini. Ya, akhirnya dia kaku. Nah, yang jadi masalah adalah ini dibuat kaku dengan cara dibuat seperti ini. Kalau kita salah, ternyata yang kita kakuin yang ke atas. Berarti dia akan bentuk senyawa gini. E-nya ke atas. Maka dia senyawa ini tidak akan bisa menjadi obat untuk selamanya untuk kasus itu. Ya. Jadi mengkakukan ini itu harus dipastikan dulu bahwa arahnya benar, baru dikakukan. Kalau arahnya ke atas kita kakuin, ya dia nggak akan bisa aktif obat. Kalau ini masih bisa aktif obat, ada yang nggak aktif, ada yang aktif kan, masih ada efek samping. Tapi kalau ini dikakukan, misalkan ngaku kayak gini, nah kayak gini, kaku seperti ini, maka otomatis dia nggak bisa diobat. Ya, oke. Nah ini contoh misalkan aslic pentapeptide, kalau nggak salah dia inhibitor antivirus apa ini? Antivirus ini, setahu saya antivirus enzim protease. Ini bisa muter-muter nih. Nah kalau dikasih ikatan gini, nah jadi ini, maka ini nggak bisa muter-muter lagi. Maka dia lebih aktif. Kita lihat. Dia butuh 42 nanomolar untuk menginhibisi. Yang ini dia butuh 0,1 nanomolar untuk menginhibisi. Dengan kemampuan inhibisi yang sama, dia butuh lebih rendah konsentrasinya. Maka ini lebih aktif. Jadi membuat obat lebih kaku itu bisa meningkatkan aktivitas obat. Dengan catatan nih, kakunya benar. Kalau teman-teman mengkakukan ini, misalkan diputar ke sini, ya sampai kapanpun dia nggak akan bisa bertindak sebagai obat. Nah, misalkan ini contohnya, ini adalah diazepam, ya. Ini sangat fleksibel ya. Ini bisa melengkung-melengkung, muter-muter. Nah, kita buat kaku. Kita kasih misalkan ikatan rangkap 3. Atau kita ganti dengan, kita kasih benzen, kita kasih amida, sehingga dia lebih kaku. Atau kalau mau kita buat rangkap, nah ada struktur seperti ini, dia akan lebih kaku. Oke, ada pertanyaan? Nah, atau membuat kaku itu kita misalnya tambahkan gugus yang bisa nabrak. Misalkan ini kita kasih gugus, ini kan bisa muter bebas nih. Tambahkan metil. Akhirnya dia akan nabrak hidrogen kalau dia muter. Ya, jadi dia akan lebih kaku juga. Oke, ini contohnya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Slide saya udah habis. Saya punya tantangan buat kalian. Ya. Saya akan share nanti saya lagi ngoreksi UAS kalian ya. Saya akan kasih sebuah video nanti. Ini minggu depan aja deh ya. Ada suatu tugas buat minggu depan. UAS, Pak, kita belum. Nah, tugas ini akan menambah nilai UAS. Ya, atau UTS nanti saya lihat. Ya nantilah. Intinya kekritisan kalian dalam medicinal chemistry akan diuji. Ya, karena sekarang lagi banyak yang mengklaim telah menemukan obat tapi sebenarnya tahapannya masih jauh atau bahkan salah metode. Ya. Oke, nanti aja deh. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau nggak ada, berarti kelas saya akhiri ya. Nanti saya akan upload videonya seperti biasa sehingga teman-teman yang Saya boleh nanya nggak, Pak? boleh Nanti saya belum. ya.
Pak, kalau misalnya kan kita tuh jadi kalau misalnya pengen ganti kursnya itu cuma satu gitu berarti bisa Pak. Misalnya kita cuma pengen ngubah aktivitasnya cuma nggak terlalu berubah total. Jadi misalnya kita cuma ganti satu gugusnya aja gitu, bisa apa nggak Pak? Apa harus dilihat dari segala gugus yang mempengaruhi aktivitasnya tadi? Gini, sebenarnya kalau bisa bisa apa enggak kalau kita ingin ganti ganti doang. Oke, saya langsung ganti kasih contoh aja ya. Kita ambil contoh yang pertama tadi, yang di saat awal. Eh, ini misalkan ya, mana ya? Tar saya ambil mundur. Nah, mana nih? Yang belum bisa coret-coret. Nah, misalkan ini, kita ingin misalkan ini adalah pointer. Oke, ini adalah senyawa leadnya, kan ini kan messenger ya, ini adalah leadnya. Kita ingin mengganti OH saja gitu misalkan, nggak memperhatikan yang lain, ya. Ya sebenarnya gini, tujuannya apa? Kalau kita ingin memsederhanakan senyawa ini sehingga mudah disintesis, kita harus pastikan gugus ini tidak penting. Ya, kalau gugus ini penting dan kita hilangkan, maka jadinya adalah senyawanya tidak aktif atau aktif tapi rendah kuat ininya. Sedangkan obat itu sebisa mungkin dosisnya sekecil mungkin. Semakin kecil dosis, maka efek samping akan semakin kecil. Ya. Nah, pertanyaannya memang bisa nggak mengubah OH ini tanpa mengubah OH yang lain? Iya, Itu kan? iya Pak, itu maksud saya. OH ini untuk Iya, OH alkohol. OH ini OH fenol. Ini mungkin. Ya. Teman-teman tinggal kasih aja metoksi. iya. Ya, ini bisa ganti OH ini. Tapi nggak bisa mengganti ini. Tapi, kalau teman-teman pengen mengganti OH ini, OH yang atas, OH 1 misalkan, tanpa mengganti OH yang 2, itu yang berat. Karena dua-duanya OH fenol dan bersebelahan lagi. Berat secara eksperimen. Nah, makanya biasanya sebelum eksperimen, kita masuk ke tahap namanya docking. Kalau sekarang ya, zaman di 20 tahun terakhir lah, docking udah makin banyak dipakai. Kita coba dulu secara docking OH-nya ini misalnya dari CH3O, ini tetap OH, efeknya berubah nggak? Oh ternyata nggak berubah, kita ganti lagi, ini CH3O, ini O. Oh ternyata nggak berubah gitu. Ya udah, ngapain kita eksperimen untuk mengganti ini? Atau kita hilangkan sama sekali, atau kita ganti gugus yang lain? Ya karena di docking kan cuma main Avogadro doang nanti teman-teman gantinya. Nanti setelah dapat struktur paling bagus di docking, paling bagusnya, the bestnya lah ya. Misalkan ada 20 kandidat the best, baru kita masuk ke sintesis. Jadi kalau ganti-ganti ini boleh nggak? Boleh-boleh aja ganti ini jadi N diganti NH2, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kita harus mempertimbangkan nanti di sintesisnya. Boleh nggak saya menghilangkan aromatik ini? Ya boleh-boleh aja. Untuk ngecek dia penting apa nggak kita bisa aja. Tapi sintesisnya gimana? Nah itu juga dipertimbangkan. Ya, kejawab? Ya, siap Pak. Siap Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, paling kelas akhiri. Nanti teman-teman bisa nanya di chat kalau misalnya ada pertanyaan. Biar ya nggak sepi juga sih chatnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. ya, oke. Pak.